Halo preman intelek yang lagi jalan-jalan atau lagi malakin bocil, bagaimana kabarnya? Saya doakan Anda selalu sehat dan diberi kemudahan dalam menjalankan bisnis Anda. Sebuah film fiksi ilmiah berjudul Tomorrow World yang dirilis di tahun 2021 yang bercerita tentang perjalanan waktu untuk menyelamatkan manusia dari kepunahan akibat serangan alien di masa depan. Film ini dibintangi oleh partner saya dulu bernama Chris Pratt, pemeran Peter Quill alias Star-Lord di saga MCU. Apakah manusia bisa diselamatkan dari kepunahannya? Tidak menunggu lama, langsung saja siapkan cikopi, bala-bala, gehu, dan sabang saning gorengan. Selamat menonton dan... Kisahnya akan berfokus pada seorang pria bernama Daniel Forrester, panggil saja Dan. Dia adalah seorang mantan tentara yang kemudian bekerja sebagai tenaga pengajar di sebuah SMA. Saat itu ia bersama istrinya, panggil saja Amanda, dan anaknya bernama Muri sedang merayakan Natal di rumahnya bersama kerabat dan tetangganya sambil menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia. Di tengah perayaan itu, Dan kemudian menerima kabar penolakan kerja sebagai peneliti dari perusahaan lab swasta yang sangat diimpikannya. Setengah kecewa, Dan kemudian menemani anaknya menonton pertandingan sepak bola. Mereka berdua berbincang tentang hal yang mereka impikan dan Muri menginginkan menjadi seorang ahli sains seperti ayahnya. Di tengah perbincangan itu, mereka menyaksikan pertandingan sepak bola di televisi yang nampaknya semakin seru dan tiba-tiba sekelompok tentara bersenjata muncul dari kilapan cahaya yang merupakan sebuah portal waktu di lapangan bola tersebut. Dan salah satu dari mereka kemudian mengatakan bahwa mereka datang dari masa depan, tepatnya 30 tahun yang akan datang. Di mana di masa itu, manusia sedang berperang melawan alien dan juga mengabarkan bahwa 9 bulan lagi di masa depan manusia akan musnah dari muka bumi. Mereka datang ke masa sekarang, tidak lain untuk meminta bantuan untuk bersama-sama bertempur melawan alien tersebut. Our enemy is not human. We need you. Our last. Singkat cerita, setahun telah berlalu, manusia terus membangun fasilitas teleportasi di seluruh dunia dan mengirim pasukan tentara ke masa depan untuk bertempur melawan alien bernama White Spike atau Landa Putih. Namun faktanya, ribuan tentara telah mati menjadi korban di sana. Dikabarkan bahwa populasi global di masa depan saat ini hanya kurang dari 500.000 saja, dan itu kemudian memicu gelombang penentangan dan protes di seluruh dunia. Civilian soldiers being sent a week. The future global population Continues to gain momentum. There are riots and protests happening all over the world. Sementara itu, Dan saat sedang mengajar di sekolahnya, kemudian menerima pesan panggilan wajib militer dari pemerintah dan diminta segera menghadap. They're taking thousands of people. Seems pretty bad. If there's one thing that the world needs right Singkat cerita, Dan sudah berada di kantor rekrutmen militer dan sedang dilakukan pengecekan biodata dan pengetesan fisiknya. Dan diminta untuk memasukkan tangannya ke dalam sebuah alat dan hasilnya dan memenuhi syarat untuk mengikuti wajib militer. Dan hal yang paling mengejutkan bagi Dan adalah bahwa kematiannya pun ternyata sudah bisa dipastikan waktunya. Untuk menjalankan tugasnya itu, tangan Dan sudah dipasangi dengan alat teleportasi yang hanya bisa dilepas seusai penugasannya. Alat itu juga sudah dipasangi dengan alat deteksi yang bisa mengetahui keberadaan Dan dimanapun juga berada. Dan hanya diberi waktu 24 jam untuk membereskan urusannya dan segera harus melapor untuk mengikuti pelatihan militer. This device facilitates you jump to and from the future. Or tamper with the device will result in your imprisonment. I see you were a squad leader in the Army Special Ops Command. Dan segera mengabari Amanda istrinya mengenai status wajib militernya sekarang. Tentu itu membuat Amanda sangat terkejut karena takut kehilangan suami yang sangat dicintainya. Dan lalu mencoba mendatangi ayah dan meminta bantuannya untuk membuka alat teleportasi tersebut. Namun kedatangannya malah semakin memicu pertengkaran di antara ayah dan anak ini semakin meruncing. Sehingga Dan akhirnya pergi dengan membawa kekecewaannya. Give the government you. day in your life.
You have no idea what went on between your mother. Dan yang paling berat buat Dan adalah ketika hadapi anaknya Muri, karena pastinya itu akan membuat Muri sangat terpukul menghadapi kenyataan bahwa dia akan kehilangan ayah yang sangat dicintainya. Hey. It's okay. I will be back. Kini tibalah waktunya bagi Dan dan ribuan orang lainnya mengikuti pelatihan militer sebagai persiapan peperangan di masa depan. Di hari pertama itu, nampak seorang instruktur yang berasal dari masa depan bernama Letnan Hart memberikan pengarahan tentang pelatihan militer yang harus mereka ikuti selama 7 hari, dan setelah itu mereka akan dikirim ke medan perang di masa depan. Mereka sudah terbagi menjadi 2 tim pasukan, yaitu pasukan D dan pasukan R. Dan sendiri masuk dalam pasukan R yang merupakan pasukan riset, di mana mereka akan diposisikan untuk melindungi fasilitas laboratorium pengembangan teknologi di masa depan. Namun satu hal yang tidak mereka ketahui adalah seperti apa sebenarnya musuh yang akan mereka hadapi di sana. Untuk meredakan ketegangan, Dan mencoba berbicara dengan salah satu anggota lainnya bernama Charlie. Charlie adalah seorang peneliti ilmu bumi dan astronomi. Namun belum sempat mereka mengikuti pelatihan lebih lanjut, tiba-tiba sirine tanda bahaya sudah dibunyikan, yang menandakan mereka akan segera dikirim ke masa depan walau tanpa persiapan sama sekali. Dan itu membuat Dan protes kepada Letnan Hart. Namun menurut Hart, situasi kritis sedang terjadi di masa depan di mana lab riset terakhir yang meneliti landak putih sedang diserang, dan jika hancur, artinya manusia bumi benar-benar akan musnah. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi Hart sekarang adalah selain mengirim pasukan saat itu juga. Seluruh pasukan segera berkumpul di ruang teleportasi, namun baru saja proses lompatan waktu itu berjalan, tiba-tiba diperoleh informasi telah terjadi kesalahan mengenai lokasi pendaratannya. Namun lompatan waktu sudah terlanjur aktif, sehingga tidak seperti informasi awal di mana mereka akan darat dari ketinggian 1,5 sampai 2 meter saja. Namun nyatanya mereka harus mendarat dari ketinggian lebih dari 100 meter, sehingga sebagian besar pasukan langsung tewas saat mendarat. Beruntung Dan dan beberapa orang pasukan berhasil selamat karena mereka mendarat persis di atas bangunan yang tinggi. Dan apa-apa, mereka langsung disuguhkan dengan pemandangan kondisi bumi yang sudah porak-poranda, sehingga sudah bisa dibayangkan kengerian seperti apa yang akan mereka hadapi di sana. Tidak berselang lama, mereka dapat berkomunikasi dengan pusat komando riset yang menginformasikan bahwa lokasi di mana pasukan mereka berada akan segera dihancurkan karena landak putih sudah menguasai kota tersebut. Namun sebelum itu, pasukan Dan diminta untuk menyelamatkan tim riset yang terjebak di laboratorium dekat lokasi Dan berada. Masalahnya, lab itu kini sudah dikepung oleh landak putih. I got one problem, Dan, and I'm gonna need your help. And your unit are now on a rescue mission. Beruntung Dan yang mantan tentara cukup memahami situasi darurat tersebut. Dan segera memberi komando kepada pasukan untuk segera bergerak menuju ke fasilitas lab, walaupun resiko ancaman serangan tiba-tiba oleh landak akan terjadi. Saat mendekati fasilitas gedung tersebut, Dan meminta 2 anggotanya, Lohan dan Cohen, untuk mengawasi pergerakan landak putih di luar gedung. Sedangkan Dan dan pasukan lainnya masuk ke dalam gedung menuju lantai 7. Dengan penuh kewaspadaan, Dan dan pasukannya memasuki gedung fasilitas lab tersebut yang sudah sangat rusak. Dan betapa terkejutnya mereka saat menyaksikan semua anggota tim riset yang akan mereka selamatkan faktanya sudah tewas digantung di lantai atas gedung. Misi selanjutnya yang diinstruksikan dari pusat komando adalah mengambil semua data yang tersimpan di hard drive, termasuk material biologis dan ampul biru yang ada di lab 1 dan 2. Sementara itu, Cohen dan Norah yang berjaga di luar gedung menginformasikan adanya pergerakan landak putih menuju ke gedung tersebut. Setelah menyelesaikan misinya, pasukan diminta segera keluar dari gedung dalam waktu kurang dari 6 menit saja untuk bertemu dengan tim penjemput karena kota akan segera dihancurkan. Namun saat menurun di tangga darurat, Dan dan pasukannya harus menghadapi serangan landak putih yang sudah mengintai mereka dari atas gedung yang langsung menembakkan paku putihnya dan tepat mengenai salah satu anggota sukannya. Sambil bergerak turun, Dan dan pasukan terus membombardir landak putih tersebut dengan peluru senapannya, namun nyatanya itu tidak cukup kuat untuk langsung membunuhnya. Dan bahkan Dan harus kehilangan 3 anggota lagi pasukannya yang tewas.
Saat keluar dari tangga, Dan dengan terpaksa harus melawan satu landak putih yang menyerangnya. Menyadari peluru tidak juga membunuhnya, Dan mengambil kapak yang kebetulan ada di dinding dan langsung menusukkannya kepada landak putih tersebut. Namun, lagi-lagi itu tidak juga langsung bisa membunuhnya. Beruntung Dorian ikut membantunya dan langsung menembakkan pelurunya ke leher landak putih tersebut hingga tewas. Rupanya, leher dan perut adalah titik kelemahan dari landak putih tersebut. Dan pasukannya terus berlari dari landak putih yang terus mengejarnya, sekaligus juga menghindari lokasi pengeboman yang sudah ditandai dengan asap merah. Sementara itu, tim penyelamat yang dikirim malah justru hancur diserang oleh landak putih tersebut. Sehingga tidak ada pilihan lain sekarang bagi Dan selain untuk melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Detik-detik kritis saat bom sudah diluncurkan, Dan dan pasukan berlari menghindari asap merah sejauh mungkin. Namun beberapa landak putih masih terus mengejarnya. Cowan dan Norah yang sudah terkena paku landak putih mencoba menahan laju landak putih tersebut dengan terus menembakinya. Sampai akhirnya, mereka berdua tewas terkena ledakan bom bersama landak putih yang menyerangnya. Singkat cerita, Dan dan anggota pasukan yang selamat termasuk Charlie dan Dorian sudah berada di ruang perawatan di pusat komando basis operasi garda depan di Puerto Plata, wilayah Dominika. Dorian sedikit menyalahkan Dan yang malah menginstruksikan menyelamatkan satu anggota, namun justru malah membunuh seluruh pasukan akibat terkena ledakan bom. Sejak awal Dan dan Dorian memang berbeda prinsip terkait strategi perang. Dan lalu diminta menghadap pusat komando, sedangkan Charlie dan Dorian akan ditugaskan kembali. Dan kemudian menghadap komandan pasukan yaitu Colonel Forrester. Dia tidak tahu bahwa komandan itu adalah anaknya sendiri yaitu Muri. Dan setelah sedikit mengamati, barulah Dan sadar bahwa dia adalah Muri anaknya. Colonel Forrester. First Sergeant Dan Forrester. Place that you're from? Mirren. Muri sekarang adalah komandan pasukan riset. Kaget bercampur haru dan senang, dan kemudian menyapa anaknya itu. Karena baru sehari dia meninggalkannya, tapi sekarang bertemu dan sudah menjadi seorang komandan pasukan dan bahkan merangkap jabatan penting sebagai ketua peneliti. Karena Muri juga adalah doktor dari bioteknologi, dan dia juga yang membentuk Arpos Team. Dan sebenarnya, dia juga yang meminta agar Dan direkrut masuk dalam tim Arpos, karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, namun tidak untuk sekarang. Bring you here because I wanted to spend time. I'll tell you when you need to know. Muri kemudian memperlihatkan posisi landak putih betina yang bersarang di bawah tanah, di mana landak betina itu lebih agresif dibanding jantannya. Muri sebenarnya sudah menciptakan toksin pembunuh landak putih, namun itu hanya berpengaruh terhadap landak jantan saja, sedangkan untuk betina tidak banyak berpengaruh. Dan kemudian diajak dalam tim untuk menangkap landak betina yang sudah dilokalisir dengan maksud untuk diteliti kelemahan vitalnya agar tahu cara membunuhnya. Dengan helikopter, mereka bergerak menuju lokasi landak putih tersebut. Saat di perjalanan, Dan melihat banyak sekali landak putih ada di mana-mana. Diketahui bahwa awal mula munculnya landak putih adalah di Rusia, dan hanya dalam jangka waktu 3 tahun saja, seluruh benua di bumi sudah dikuasainya, dan membunuh seluruh umat manusia dan hanya menyisakan populasi kurang dari 500.000 saja. Setibanya di lokasi, nampak bahwa beberapa pasukan sudah melokalisir salah satu betina masuk ke dalam perangkap. Namun masih melakukan perlawanan dan bahkan beberapa tentara pun harus tewas. Muri kemudian turun dari helikopternya untuk membantu pasukannya menangkap landak betina tersebut, sedangkan Dan masih menunggu di atas. Sementara Muri di bawah masih berusaha untuk menangkap betinanya, Dan yang menunggu di atas melihat landak putih mulai bermunculan di atas bukit bergerak ke arahnya. Tidak menunggu lagi, dan langsung turun ikut membantu Muri menangkap landak betina itu. Sampai akhirnya mereka berhasil menggiringnya dan mengurungnya di dalam kerangkeng, dan kemudian segera ditarik dengan helikopter. Namun saat keluar, ratusan landak sudah menyerang lokasi tersebut. Dan Muri segera berlari masuk ke dalam mobil dan akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut.
Sesampainya di pantai, mereka berhenti sejenak. Mori kemudian menceritakan kenyataan yang menimpa keluarganya di mana Dan meninggalkan keluarganya dan bercerai dengan istrinya. Sampai akhirnya, Mori menerima kabar kematian Dan saat usia Mori 16 tahun. Dan itulah sebabnya, Mori meminta Dan direkrut agar dia bisa menyampaikan kejadian yang menimpa keluarganya dan meminta Dan untuk memperbaikinya. I heard your last heartbeat on the monitor. To fix it and save our family. Singkat cerita, landak betina yang tertangkap kemudian dibawa ke fasilitas lab Arpos yang ternyata lokasinya berada di tengah lautan. Di sana Mori nampak sedang meneliti landak betina itu. Berdasarkan hasil penelitiannya, genetika landak betina itu tidak berbeda jauh dengan landak jantannya. Namun ada sesuatu yang membuatnya lebih kuat mendetoksifikasi toksinnya. Mori terus melakukan tes terhadap enzim yang telah mengurai toksinnya. Namun hasilnya belum signifikan untuk membunuhnya. Dan hanya sekitar 62% saja toksin yang dia buat bisa membunuh landak betina tersebut. Namun itu adalah awal yang cukup bagus. Dan masih ingin membantu Mori melakukan risetnya, tetapi waktunya hanya sampai besok karena besok adalah batas waktu untuk Dan kembali ke masa sekarang. Keesokan harinya, Dan kembali menanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk membantu Mori sebelum kepulangannya. Lalu Mori mengatakan jika toksin itu berhasil dia ciptakan dan diminta untuk membawanya pulang. Karena di masa depan populasi landak putih sudah terlalu banyak, sehingga akan lebih mudah memproduksinya secara massal dan dipergunakan untuk membunuhnya di masa sekarang. Itu artinya Dan harus meninggalkan Mori di masa depan menghadapi kematiannya. Dan menurut Mori, itulah satu-satunya peluang terbaik yang bisa dia lakukan. Thought of everything in this that I want to trust more. But understand this. Tiba-tiba komputer pengetesan toksin menginformasikan bahwa hasil pengetesan toksinnya sudah mencapai 100%. Namun di saat bersamaan, landak betina itu juga nampaknya telah pulih kembali dari obat biusnya. Dan keberadaan landak betina itu juga telah mendorong ribuan landak jantan menyerang lokasi tersebut dan bahkan sudah melewati batas perimeter ranjaunya. Situasinya semakin genting karena waktu kepulangan Dan masih memerlukan waktu 8 menit lagi. Artinya, sekarang misi utama Mori dan pasukan adalah melindungi keselamatan Dan hingga waktu kepulangannya dan membawa sampel toksinnya ke masa sekarang. Dan diminta untuk mengikuti semua instruksinya. Rencana Mori adalah membawa Dan pergi dari sana dengan helikopter sambil menginstruksikan seluruh pasukan untuk menjaga mesin teleportasinya dari serangan landak putih. Namun landak betina itu nampaknya malah fokus mengikuti mereka berdua dan bahkan melesatkan paku putihnya yang mengenai tubuh Mori. Dengan kondisinya yang sudah lemah, Mori kemudian menyerahkan sampel toksinnya kepada Dan untuk dibawa pulang. Dan di detik-detik terakhir waktu lompatan waktunya, tiba-tiba landak betina itu kembali muncul di sana dan menarik Mori ke bawah. Namun Dan masih memegang tangannya. Sampai akhirnya, Dan harus melihat kematian dirinya sebelum kepulangannya ke masa sekarang. Dan itu adalah kali terakhir bagi mereka untuk bisa mengirim pasukan ke masa depan karena mesin teleportasinya sudah hancur. Kill them all. Sesampainya di rumah, Dan lalu menceritakan pertemuannya dengan Mori di masa depan kepada istrinya dan tentang keberhasilan Mori menemukan toksin yang bisa membunuh landak putih. Namun masalahnya, Dan belum tahu cara menggunakannya. Secara tak terduga setelah berdiskusi dengan istrinya dan menyadari satu hal bahwa kemunculan landak putih di Rusia tahun 2048 bukan awal kedatangannya di bumi. Dan lalu mendatangi Dorian dan Charlie untuk meminta bantuannya. Charlie yang ahli ilmu bumi kemudian menemukan keanehan pada lapisan kuku landak putih yang dibawa oleh Dorian karena terdapat unsur abu vulkanik, tetapi bukan berasal dari Rusia melainkan berasal dari Cina. Dan setelah ditanyakan kepada Martin, muridnya Dan yang banyak tahu tentang soal gunung berapi,
Diketahui bahwa itu berasal dari letusan gunung berapi yang sangat besar di Cina di tahun 946, dan abunya dipastikan sampai ke Rusia, terbukti dengan masih ditemukannya abu vulkanik itu hingga sekarang terkubur di dalam es. Martin kemudian memperlihatkan lokasi abu vulkanik itu berada. Selanjutnya, Dan kemudian mendatangi ayahnya setelah kegagalannya meyakinkan aparat berwenang untuk memintanya bantuan supaya bisa masuk ke wilayah Rusia, walaupun tentu risikonya sangat tinggi. Singkat cerita, mereka bersama Letnan Hart dan anak buahnya berangkat menuju Rusia dengan menggunakan pesawat anti-radar dan membawa persenjataan dan tentu saja toksin yang sangat banyak. Sesampainya di lokasi, mereka menyebar mencari titik lokasi keberadaan pesawat alien yang terkubur di bawah es, sampai akhirnya terjadi keanehan pada peralatan listrik kendaraannya dan menemukan ada medan magnet sekitar 350 meter di bawah lapisan bongkahan es. That's like something electric there. Sitting on a magnetically charged would be at least 1,000 feet down. I think we found your ice cube. Dengan peledak yang mereka bawa, bongkahan es itu lalu dihancurkan, sehingga terbukalah adanya lorong di bawah lapisan es itu. Dan benar saja, akhirnya mereka menemukan pesawat tersebut. Namun mereka sadar bahwa jika mereka masuk ke dalam pesawat itu, artinya mereka akan mati. Okay, well, you go in there, there's a chance we don't come out. I don't have that kind of time. Neither to give this world a second chance. Setelah membuka paksa pintu pesawat itu, mereka segera masuk ke dalam pesawat, kecuali ayah Dan dan Charlie berjaga di luar. Saat di dalam pesawat, mereka menemukan ruang proses pembiakan landak putih. Segera mereka menyuntikkan toksin ke kantung pembiakan tersebut. Akibatnya, langsung bereaksi dan membunuh landak putih tersebut. Namun nampaknya hal itu membuat landak putih lainnya ikut bergerak dan keluar dari kantung pembiakan. Tidak sempat menyuntikkan toksinnya dan segera keluar dari pesawat. Sedangkan yang lainnya bertahan di pesawat itu sampai akhirnya tidak mungkin lagi menahan serangan landak putih tersebut. Dorian memutuskan meledakkan pesawat tersebut. Beruntung, Dan, Charlie, dan ayahnya selamat dari ledakan tersebut. Namun, salah satu landak betina berhasil lolos keluar dari pesawat. Tidak menunggu lama, Dan mengejar landak yang lolos itu dengan melihat jejak kakinya. Selanjutnya, mereka menerapkan taktik pengumpan untuk memancing landak itu menyerang, dan itu berhasil. Kali ini, kerjasama ayah dan anak mencoba melumpuhkan dan membunuh landak tak tahu diri itu dengan suntikan toksin yang mematikan langsung di kepalanya. Back to back. Di akhir cerita, Dan dan kakek Muri pulang ke rumah yang disambut sukacita oleh istri dan anaknya. Dengan demikian, mereka berhasil menyelamatkan manusia dari kepunahan. I'd like you to meet your grandpa. Told her about our 7 days together and our how in a Tamat. future that now will never. Found ways right in front of me.